Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, wa hadha dalilun ala 'idhami sya'ni tauhid fi hadzal din. Ini adalah dalil yang menunjukkan betapa besarnya kedudukan tauhid di dalam agama. Ini adalah hal yang menunjukkan tingginya kedudukan tauhid di dalam agama. Maka kenapa 13 tahun lamanya Rasulullah SAW di kota Mekah, beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Syariat agama barulah Allah turunkan setelah menetapnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Wa anna hadhihi risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ballaghaha lin-nas. Maka yad'u ila tauhid fi 10 sinin wa tauhid min haitsu huwa amrun wahidun. Da'watun ila tauhid wa nahyun 'anil syirki amrun wahid. Beliau mengatakan, dan risalah ini adalah merupakan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada manusia. Beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mengatakan bahwa fad-da'watu innama takunu bitauhidillah. Ini juga satu hal yang harus kita perhatikan di sini, bahwa dakwah itu tidak bisa dilepaskan dari tauhid. Beliau mengatakan wad-da'watu innama takunu bitauhidillah. Dakwah itu hanya akan terwujud dengan apa? Mentauhidkan Allah SWT. Innama takunu bitauhid. Innama ini adalah adatu hasrin, yang menunjukkan bahwa tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan tauhid. Kenapa? Kata beliau, li'annal qalba idza wahada Allah ahabba Allah wa ahabba rasulah. Karena hati apabila dia telah mentauhidkan Allah, tauhidkan artinya menjadikan satu. Ketika di dalam hatinya itu hanya Allah SWT yang sudah dia agungkan, penghambaannya, pengagungannya itu semata-mata hanya kepada Allah SWT, maka ketika hati itu sudah mentauhidkan Allah, maka dengan itu ahabballaha wa ahabba rasulah. Dia pasti akan mencintai Allah dan pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Rasulullah itu mengikut kepada kecintaan kepada Allah. Siapa yang mencintai Allah, maka dia pasti juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT. Inilah makna dari al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah dan juga marah karena Allah. Artinya mencintai segala sesuatu yang Allah cintai dan membenci segala sesuatu yang Allah benci. Ketika di dalam hati manusia itu hanya ada Allah SWT yang dia agungkan, maka tentulah dari situ akan muncul apa? Kecintaan terhadap Allah dan kecintaan terhadap segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Maka ketika sudah terwujud kecintaan semata-mata hanya kepada Allah dan kepada apa yang dicintai oleh Allah, maka pasti akan mudah bagi dirinya untuk menerima segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT.
Maka lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat tentang pengharaman khamar, bagaimana mereka mencampakkan khamar yang mereka miliki di jalan-jalan, sehingga jalan-jalan di kota Madinah saat itu banjir khamar. Dan mereka mengatakan, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami sudah berhenti ya Rab. Syariat ini tidak diturunkan pada fase Makkiyah. Karena kenapa? Saat itu manusia, para sahabat radhiyallahu anhum baru saja meninggalkan kekufuran, baru saja meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau meninggalkan kekufuran, dan mereka masih lekat di dalam jiwa mereka kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan pada masa jahiliyah dahulunya, minum khamar. Maka kalau sekiranya saat itu diturunkan secara langsung, jangan kalian minum khamar, maka tentu mereka akan mengatakan, kami tidak akan meninggalkan khamar. Maka insya Allah ini adalah satu hal yang dapat menjawab banyak permasalahan yang mungkin dihadapi atau kita hadapi selama ini ketika mengajak seorang untuk berpegang teguh atau menjalankan agama secara kafah. Selain mengajak mereka kepada tauhid, menumbuhkan tauhid di dalam diri mereka, hal yang terpenting yang harus kita wujudkan juga adalah senantiasa mendoakan mereka yang kita dakwahi. Kalau tauhid sudah besar di dalam diri mereka, maka mudah bagi mereka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, li'annal qalba idza wahadallah, karena sungguhnya hati apabila dia mentauhidkan Allah, ahabballaha wa ahabba rasulah, maka pasti dia juga akan mencintai Allah dan mencintai Rasul Allah. Fa ata'a Allah ba'da dzalika wa ata'a rasulahu fardan, maka pasti setelah dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, pasti juga dia akan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Karena kecintaan kepada Allah sudah tertanam di dalam diri mereka. Seperti dikatakan bahwa innal muhibba liman yuhibbu muti'un, sesungguhnya orang yang mencinta, orang yang mencintai terhadap orang yang dia cintai, pasti dia akan tunduk. Apapun pasti dia akan berupaya untuk lakukan bagi orang yang dia cintai. Begitu pula halnya mereka yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Makanya Allah berikan ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah SWT, maka buktinya adalah apa? Ikuti Allah dan ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.